Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan membahas terkait materi pemberian skor pada tes uraian dan objektif. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Iketut Wahyu Krisnayana dengan NIM 21130111026. Selanjutnya ada saya sendiri IGD Ardiarta Suta dengan NIM 21130111069. Baik, kajian pustaka kita akan membahas tentang 4 materi, yaitu pengertian skor, skor mentah atau raw score, dan nilai atau standar skor. Selanjutnya pengertian tes objektif dan uraian. Selanjutnya kedudukan siswa dalam kelompok, dan yang terakhir pengertian nilai akhir. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian skor. Definisi skor menurut Suharsimi tahun 2005 adalah hasil pekerjaan main score yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Nah, skor-skor tiap soal tidak diberikan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan bobot tiap soal berdasarkan usaha pihak yang dikenai tes atau testi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan skor mentah atau raw score dan nilai atau standar skor. Menurut Sudijono tahun 1996, skor mentah atau raw score adalah angka yang didapat dari proses menjumlahkan angka-angka tiap butir soal yang dijawab betul oleh testi atau pihak yang dikenai tes sesuai dengan perhitungan bobotnya. Sedangkan nilai atau standar skor menurut Sudijono tahun 1996 adalah hasil konversi dari skor mentah menjadi skor baru dengan acuan tertentu. Di sisi lain, menurut Suharsimi tahun 2005, nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan norma dan acuan patokan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian tes objektif dan tes uraian. Tes objektif menurut Sudijono tahun 1996 adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada pasangan masing-masing item, atau dengan jalan menuliskan atau mengisikan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir item bersangkutan. Nah, tes uraian menurut Sudijono tahun 1996 merupakan salah satu tes hasil belajar yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar, untuk mengetes daya ingat, dan pemahaman testi terhadap materi pelajaran yang ditanyakan dalam tes. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan siswa dalam kelompok. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, evaluasi memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya, selanjutnya untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian nilai akhir. Menurut Ana Sudijono, nilai akhir adalah nilai yang sudah berupa angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti program pendidikan pada jenjang maupun waktu tertentu. Baik, selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto, terdapat 4 fungsi dari nilai akhir, antara lain sebagai berikut. Fungsi instruksional, yaitu memberikan feedback atau umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya fungsi informatif,
objektif, yaitu sebagai informasi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada fungsi bimbingan. Dengan mengetahui nilai akhir, guru dapat membagi proses masing-masing individu peserta didik dalam mendapatkan perhatian khusus ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu fungsi administrasi. Dari nilai masing-masing peserta didik dapat ditentukan apakah peserta didik dapat naik kelas atau tidak. Menurut Anas Sudijono, dalam menentukan nilai akhir, guru tentu memperhatikan beberapa faktor agar dapat mempertanggungjawabkan nilai akhir yang diberikan kepada peserta didik. Faktor yang dimaksud antara lain yaitu pertama ada faktor pencapaian. Nilai pencapaian atau prestasi harus sesuai dan mencerminkan sejauh manakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, faktor usaha. Hasil belajar yang rendah itu sebenarnya sudah merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, yaitu faktor aspek pribadi dan sosial. Ketika kepribadian dari peserta didik itu baik, guru dapat mengontrol nilai akhir peserta didik. Selanjutnya, dari faktor aspek kebiasaan kerja. Faktor aspek kebiasaan kerja yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan mengenai kebiasaan mengerjakan tugas. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Ada 4 pembahasan pokok yang kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu pemberian skor, teknik pemberian skor pada tes objektif dan uraian, kedudukan siswa dalam kelompok, dan juga mencari nilai akhir. Baik, yang pertama adalah pemberian skor. Pemberian skor merupakan tahapan pertama dalam melakukan pengelolaan hasil suatu tes. Pemberian skor ini merupakan suatu proses mengubah jawaban-jawaban pada soal tes menjadi angka-angka dengan menerapkan suatu pertimbangan tertentu. Yaitu teknik pemberian skor pada tes objektif dan tes uraian akan dibahas oleh teman saya. Pertama ada teknik pemberian skor pada tes objektif. Nah, pemberian skor itu sendiri adalah proses pengubahan jawaban soal-soal tes menjadi angka-angka atau merupakan tindakan kuantifikasi. Nah, pemberian skor merupakan pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan kebijaksanaan penilai. Oleh sebab itu, menyekor dan menilai harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, kemudian dalam pemberian skor, pedoman penyekoran sangat diperlukan terutama untuk soal bentuk uraian dalam tes domain kognitif agar meminimalisir subjektivitas dalam memberikan skor. Nah, hal ini juga dibutuhkan ketika melakukan tes domain afektif dan psikomotor dari peserta didik. Nah, sebelum tes dimulai, penyusunan tes harus dapat menentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, dalam hal penyekoran, terdapat 3 macam alat bantu yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar, kemudian yang disebut dengan kunci jawaban, kemudian ada alat bantu yang menilai jawaban yang benar dan salah, yang disebut kunci scoring, dan alat bantu menentukan angka atau bilangan disebut dengan pedoman penilaian. Nah, pemberian skor harus dibedakan berdasarkan pada jenis dan tes yang digunakan. Dia bertujuan untuk menyesuaikan antara skor yang didapat dengan tingkat kesulitan yang harus diterima oleh orang yang menjawab tes atau testi. Nah, untuk alat itu, terdapat alat bantu yang juga harus disesuaikan sehingga sesuai dengan jenis tes, baik tes objektif maupun tes uraian. Nah, berikut adalah bentuk tes objektif, yaitu yang pertama ada tes benar salah atau true false, kemudian ada tes pilihan ganda, kemudian ada isian singkat, dan terakhir ada tes mencocokkan. Baik, langsung saja kunci jawaban dan teknik pemberian skor untuk tes bentuk benar salah atau true false. Nah, kunci jawaban dalam tes bentuk ini adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang telah disusun. Sedangkan kunci scoring adalah alat bantu yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Nah, karena tes akan berbentuk benar salah, testi akan diminta melingkari huruf B untuk benar atau S untuk salah. Tes bentuk ini hanya perlu membuat kunci jawaban yang berbentuk urutan nomor serta huruf yang diinginkan sebagai jawaban yang benar. Nah, akan tetapi cara melingkari bukan satu-satunya cara.
Tes benar salah juga dapat jawab dengan memberikan tanda X atau silang pada jawaban yang dianggap betul. Nah, contohnya dapat dilihat pada slide. Nah, akan lebih baik jika kunci jawaban ini ditentukan terlebih dahulu sebelum menyusun soalnya. Ini bertujuan untuk membuat jawaban yang berimbang antara benar dan salah, serta kita dapat mengetahui letak atau pola dari jawaban B dan S. Nah, B dan S itu atau benar dan salah seharusnya disusun sedemikian rupa sehingga jawaban B dan jawaban S banyaknya tidak jauh berbeda dan tidak membentukkan pola yang dapat ditebak. Nah, menentukan skor untuk tes bentuk benar salah dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama ada cara tanpa hukuman atau tanpa denda, kemudian dengan yang kedua yaitu dengan hukuman atau dengan denda. Nah, tanpa hukuman berarti skor yang diperoleh oleh testi sebanyak jawaban yang sesuai dengan kunci. Sedangkan dengan hukuman yaitu skor yang diperoleh testi ditentukan oleh dua macam rumus yang hasilnya sama. Nah, rumus yang pertama bisa dilihat pada slide. S atau skor yang dicari sama dengan R atau jumlah jawaban betul, yaitu jawaban yang sesuai dengan kunci jawaban, dikurang dengan W atau jumlah jawaban yang salah, yaitu jawaban yang tidak sesuai dengan kunci jawaban. Nah, skor yang diperoleh siswa dapat dari banyak soal yang benar dikurangi dengan banyak soal yang jawab dengan salah. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Apabila banyak soal ada 10 butir, jawab dengan benar 8 soal, dan yang salah ada 2 soal, maka skor yang diperoleh adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, kemudian ada juga rumus yang kedua, yaitu skor ditentukan dengan rumus S sama dengan T kurang 2W. Seperti keterangan tadi, nah T ini disebut banyak soal dalam tes. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Apabila banyak soal adalah 10 soal, dan jawaban yang salah adalah 2 soal, maka skor yang diperoleh oleh testi adalah 10 dikurang 2 kali 2 sama dengan 6. Nah, penggunaan rumus A dan B di atas hanya dapat digunakan pada saat semua testi menjawab seluruh butir soal yang diujikan. Nah, rumus B juga dapat diturunkan dari rumus A, yaitu S sama dengan R kurang W sama dengan T kurang W sehingga sama dengan T kurang 2W. Sehingga akan menghasilkan hasil yang sama. Yang kedua ada kunci jawaban dan teknik pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Nah, pada tes bentuk pilihan ganda, testi diminta untuk melingkari ataupun memberikan tanda silang pada jawaban yang dianggap benar. Nah, bentuk kunci jawaban yang digunakan dalam bentuk pilihan ganda tidak jauh berbeda dengan bentuk kunci jawaban pada soal benar salah. Nah, hanya saja pilihannya tidak sebatas B atau S seperti tes benar salah, melainkan juga ada opsi A, B, C, D atau hingga E atau lain sebagainya. Nah, kunci jawaban dapat berupa seperti pada slide. Nah, menentukan kunci jawaban dalam bentuk ini tidak berbeda dengan soal berbentuk benar salah. Namun untuk soal jenis ini apabila soal yang diberikan lebih dari 30 buah, sebaiknya menggunakan lembar jawaban dengan nomor-nomor yang urutannya dibuat sedemikian rupa sehingga meningkatkan efisiensi ruang yang digunakan. Seperti halnya pada soal bentuk betul salah, dalam menentukan skor untuk tes pilihan ganda juga dibedakan menjadi dua macam, yakni tanpa hukuman dan dengan hukuman. Nah, tanpa hukuman apabila banyak skor yang diperoleh dihitung dari banyaknya jawaban yang sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian dengan skor yang diperoleh dengan hukuman ditentukan dengan beberapa rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya itu S atau skor yang sedang dicari adalah R atau jumlah jawaban yang benar, yaitu jawaban yang sesuai dengan kunci jawaban dikurangi W. W itu jumlah jawaban yang salah, yaitu jawaban yang tidak sesuai dengan kunci jawaban, dibagi N kurang 1. N tersebut banyak pilihan dan 1 bilangan konstan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Apabila banyak soal adalah 10 soal, jawaban yang benar sebanyak 8 soal, jawaban yang salah sebanyak 2 soal, dan banyaknya pilihan adalah 3, yakni A, B, sampai C, maka skor yang diperoleh adalah S sama dengan 8 dikurang 2 per 3 kurang 1. Sehingga dapatkan S sama dengan 8 dikurang 1 sehingga S-nya 7. Yaitu skor yang diperoleh dari contoh tersebut adalah 7. Nah, yang ketiga ada kunci jawaban dan teknik pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat atau short answer test. Nah, tes bentuk jawab singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Sesuai dengan namanya, kunci jawaban yang dibuat untuk tes bentuk ini tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Nah, dengan persyaratan inilah, maka bentuk tes ini dapat digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Nah, kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban yang dibuat seperti contoh pada slide. Nah, kunci pemberian skor soal jawab singkat dapat ditentukan dengan melihat karakteristik tes bentuk jawab singkat yang tidak terlalu berbeda jauh apabila dibandingkan dengan
tingkat kesulitannya dengan tes bentuk benar salah ataupun bentuk pilihan ganda. Nah, dalam pemberian skor sebaiknya tiap soal diberikan skor 2. Akan tetapi pemberian skor juga dapat disamakan dengan tes bentuk benar salah atau pilihan ganda jika jawabannya tergolong ringan atau mudah untuk dijawab. Nah, kemudian ada kunci jawaban dan teknik pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Tes bentuk menjodohkan tergolong sebagai tes bentuk pilihan ganda, akan tetapi jawaban-jawabannya dijadikan satu sedemikian hingga pertanyaan-pertanyaannya juga dijadikan satu. Sehingga tes bentuk ini akan mempunyai pilihan jawaban yang lebih banyak. Dalam buat jawaban tes bentuk menjodohkan ini, jawaban setiap soal sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan atau dipergunakan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Nah, kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Misalkan sudah tertera pada slide contoh dari bentuk kunci jawaban dari bentuk menjodohkan. Nah, dapat dipahami bahwa tes untuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih tinggi tingkat kesukarannya. Maka dalam penyekoran untuk tes ini akan diberikan imbalan juga harus lebih banyak. Jadi skor yang diberikan untuk soal yang jawab dengan benar adalah teknik pemberian skor pada tes uraian. Nah, sama halnya pada tes berbentuk objektif, pada tes berbentuk uraian atau subjektif, pemberian skor juga berdasarkan bobot soal atau weight yang diberikan untuk setiap butir soal. Nah, atas dasar tingkat kesukarannya atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang terdapat pada jawaban yang dianggap paling baik atau paling benar. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya tentukan dulu pokok-pokok jawaban yang dihendaki, sehingga nantinya akan mempermudah dalam mengoreksinya. Pemeriksaan hasil tes uraian memerlukan kesabaran dan ketelitian karena tidak ada jawaban yang pasti terhadap tes berbentuk uraian. Nah, jawaban yang diberikan akan beraneka ragam. Dengan demikian, skor yang diberikan pada setiap jawaban siswa tidak bisa dilakukan seperti halnya memberi skor pada soal objektif. Skor yang diberikan haruslah berjenjang yang disesuaikan dengan jawaban siswa. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan pada waktu kita mengoreksi dan memberikan skor bentuk uraian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca soal dari pertama seluruh soal untuk mengetahui situasi jawaban. Dengan membaca seluruh jawaban, kita dapat memperoleh gambaran lengkap atau tidaknya jawaban yang diberikan siswa secara keseluruhan. Kemudian setelah memeriksa terhadap seluruh jawaban kita, maka kita harus menentukan apakah jawaban yang diberikan itu termasuk lengkap, kemudian apakah kurang lengkap, menyimpang, dan tidak memberikan jawaban sama sekali. Kemudian yang ketiga ada memberikan skor terhadap jawaban soal nomor 1 untuk seluruh testi. Misalnya untuk jawaban yang paling lengkap diberi skor 2, kurang lengkap diberi skor 1, dan yang menyimpang atau tidak memberikan jawaban sama sekali diberikan skor 0. Nah, setelah membaca soal kedua dan seluruh siswa mengetahui situasi jawaban, lanjutkan dengan pemberian angka untuk soal kedua. Dan begitu seterusnya hingga soal keempat, kelima, keenam, dan seterusnya diberikan skor. Kemudian langkah terakhir adalah menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing-masing siswa untuk tes bentuk uraian. Nah, untuk memeriksa hasil tes uraian harus ada persiapan terlebih dahulu sebelum tes diberikan. Nah, buat garis besar tentang jawaban yang tepat untuk setiap butir soal, ada dua cara untuk memeriksa hasil jawaban tes uraian, yaitu yang pertama ada metode analitik dan yang kedua ada metode holistik tergantung tes uraian yang kita gunakan. Dan yang pertama ada metode holistik. Pemeriksaan hasil jawaban dengan menggunakan metode holistik dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama ada memeriksa secara keseluruhan jawaban peserta tes, kemudian yang kedua ada mengulang kembali pemeriksaan tes tersebut. Nah, yang pertama ada pemeriksaan secara keseluruhan jawaban peserta tes. Nah, memeriksa berdasarkan dengan garis besar jawaban yang telah dibuat. Memeriksa kualitas jawaban tersebut, kemudian membuat pertimbangan untuk mengelompokkan jawaban tersebut ke dalam kelompok jawaban dengan kualitas misalkan A, B, C, D, atau E. Nah, kemudian yang kedua ada mengulang kembali pemeriksaan tersebut. Nah, ini dilakukan untuk lebih meyakinkan bahwa jawaban tersebut memang tepat dimasukkan ke dalam kategori A, B, C, D, atau E. Nah, itu sudah tepat atau tidak, karena jika penilaian kualitas jawaban siswa lebih banyak didasarkan pada pertimbangan, maka pemberian skor pada metode holistik kurang objektif jika dibandingkan dengan metode analitik. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu metode analitik. Pada pemeriksaan dengan metode ini didasarkan pedoman penyekoran yang telah dibuat oleh pembuat soal. Nah, setelah menulis
tes uraian terbatas, wajib membuat pedoman penyekoran. Adapun tahapan dalam membuat pedoman penyekoran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tuliskan jawaban terbaik dari butir soal tersebut. Kemudian jika ada alternatif jawaban lain dari pertanyaan, maka jawaban itu harus juga ditulis. Kemudian butir atau konsep atau kata kunci yang harus ada pada jawaban tersebut harus ditambahkan juga. Kemudian adakah butir-butir konsep atau kata kunci yang menurut pertimbangan penulis tes yang lebih dari butir-butir konsep atau kata kunci yang lain? Jika ada, ditambahkan. Kemudian berikan skor pada setiap butir atau konsep atau kata kunci yang kita tambahkan. Yang terakhir, butir atau konsep atau kata kunci yang penulis tes mempunyai bobot lebih dari yang lain dapat diberikan skor yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, misalkan tes subjektif memberikan 5 butir soal. Membuat soal telah menetapkan bahwa kelima butir soal tersebut mempunyai derajat kesukaran yang sama dan unsur yang terdapat pada setiap butir soal telah dibuat sama banyak. Maka atas dasar itu, pembuat soal dapat menetapkan bahwa setiap jawaban yang dijawab oleh testi benar, diberikan skor maksimum 10. Jika hanya benar setengahnya, maka diberikan skor 5, dan apabila tidak menyangkut sama sekali, diberi skor 0, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada kedudukan siswa dalam kelompok. Nah, pengertiannya adalah sebagai berikut. Kedudukan siswa dalam kelompok adalah letak seorang siswa di dalam urutan tingkatan dalam istilah yang umum disebut ranking. Nah, untuk dapat menentukan ranking siswa di suatu kelas, maka harus diadakan pengurutan nilai siswa tersebut dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, dengan mengurutkan nilai-nilai, maka dapat dengan mudah ditentukan nomor yang menunjukkan siswa dalam tingkat. Kemudian cara menentukan kedudukan siswa. Nah, terdapat berbagai macam cara untuk menentukan kedudukan siswa. Yang pertama ada dengan ranking sederhana atau simple rank, kemudian ada dengan ranking persentase atau percentile rank, kemudian ada dengan standar deviasi, dan menggunakan Z-score. Nah, yang pertama ada dengan simple rank. Simple rank itu adalah urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Simple rank merupakan cara yang paling sederhana dalam menentukan kedudukan secara berkelompok, yakni dengan mengurutkan data yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, setelah diurutkan nanti akan diberikan skor atau kedudukan. Nanti akan diberikan kedudukan sesuai dengan urutan dari skor yang telah dimiliki. Nah, misalkan siswa mempunyai skor yang sama, ranking yang didapatkan juga harus sama, sehingga ada nomor yang tidak digunakan atau juga ada nomor yang digunakan secara ganda. Nah, kemudian ada rank terakhir atau akan selalu sama dengan nomor urut siswa atau banyaknya siswa dalam kelompok, kecuali ada beberapa siswa yang punya skor yang sama. Kemudian ada ranking persentase atau percentile rank. Percentile rank atau ranking persentase adalah kedudukan siswa secara berkelompok yang menunjukkan banyaknya persentase yang berada di bawahnya. Nah, contohnya jika seorang siswa memiliki percentile rank 85, ini menunjukkan bahwa kecakapan siswa tersebut sama atau melebihi 85% dari seluruh kelompok. Dengan percentile rank, kita dapat mengetahui gambaran kecakapan siswa yang lebih besar, karena ranking menunjukkan besarnya persentase siswa dalam kelompok yang sama yang berhasil dia lampaui. Sehingga jika hanya menggunakan simple rank, kita mengetahui suatu individu mencapai ranking nomor 15, akan tapi kita tidak mengetahui apakah dia termasuk rankingnya itu nomornya besar atau kecil, karena kita tidak mengetahui seluruh kelompok apakah hanya terdiri dari mungkin jumlah dari kelompok tersebut tidak dapat kita tentukan sebelumnya. Sehingga dengan menggunakan percentile rank kita dapat mengetahui kemampuan suatu siswa dalam kelompok. Kemudian ada menggunakan standar deviasi. Standar deviasi adalah penentuan kedudukan dengan membagi kelas atas menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok dibatasi oleh suatu standar deviasi tertentu. Penentuan kedudukan dengan standar deviasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelompokan atas 3 ranking dan pengelompokan atas 11 ranking. Nah, pengelompokan atas 3 ranking dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama dengan menjumlahkan skor semua siswa, kemudian mencari rata-rata atau simpangan baku dari langkah-langkah dalam menentukan kedudukan siswa dalam
3 ranking dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama dengan menjumlahkan skor semua siswa, kemudian mencari nilai rata-rata dan simpangan bakunya atau standar deviasi, dan menentukan batas-batas kelompok. Karena ada 3 ranking, berarti kita menentukan 3 batas kelompok. Yang pertama ada kelompok atas, yaitu semua siswa dengan skor siswa lebih besar dari rata-rata ditambah 1 standar deviasi. Kemudian kelompok yang tengah, yaitu semua siswa dengan nilai rata-rata dikurang 1 standar deviasi dan nilai rata-rata ditambah 1 standar deviasi. Kemudian kelompok bawah adalah semua siswa dengan skor di bawah nilai rata-rata dikurang 1 standar deviasi. Nah, untuk mencari rata-rata sudah kita ketahui bersama bahwa untuk mencari nilai rata-rata jumlahkan semua skor siswa dibagi dengan jumlah banyak siswa. Nah, untuk mencari standar deviasi juga kita ketahui bahwa skor atau standar deviasi adalah akar dari setiap skor yang dikuadratkan, dijumlah dan dibagi dengan banyaknya siswa, dikurang dengan tiap skor dijumlah dan dibagi banyaknya anggota siswa. Kemudian untuk pengelompokan atas 11 ranking serupa dengan kelompok atas 3 ranking, akan tetapi kita bagi menjadi 11 partisi. Sehingga kita dapatkan untuk 11 ranking dengan skala 0 adalah siswa yang memiliki skor lebih kecil dari min dari rata-rata dikurang 2,25 standar deviasi, dan yang tertinggi adalah skala nilai 10, yaitu rata-rata ditambah 2,25 standar deviasi. Kemudian yang terakhir ada menggunakan Z-score. Z-score atau angka yang menunjukkan perbandingan perbedaan skor seorang dari min dengan standar deviasinya. Nah, standar skor lebih mempunyai arti dibandingkan dengan skor itu sendiri karena telah dibandingkan dengan suatu standar yang sama. Nah, untuk menentukan Z-score harus diketahui rata-rata dari suatu kelompok dan standar deviasi dari skor-skor tersebut. Rumus dari Z-score yaitu Z-score sama dengan X dikurang M per SD, dengan X adalah skor yang diperoleh, M adalah min atau rata-rata, dan SD adalah standar deviasi. Nah, kemudian ada cara mencari nilai akhir. Nah, nilai akhir bisa dikatakan sebagai nilai final atau sebagai lambang keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau bahkan di perguruan tinggi. Nah, nilai akhir diberikan kepada peserta didik sebagai reward atau hadiah atas jerih payahnya selama ini. Nah, mengukur apakah proses yang mereka jalani selama pelajaran sudah baik atau tidak dapat ditentukan dengan mencari nilai akhir. Kemudian materi yang terakhir adalah interpretasi hasil penilaian. Kemudian materi yang terakhir adalah interpretasi hasil penilaian dalam menetapkan suatu ketuntasan belajar. Nah, penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi mengacu pada indikator yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, penilaian dilakukan pada waktu pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar atau KD antara 0% sampai 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Akan tetapi, sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, misalkan 50, 60, atau 70%. Nah, penetapan itu dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah seperti tingkat kemampuan akademis peserta didik, kemudian kompleksitas indikator, dan daya dukung guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 9, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.